Pertama itu dalam komunikasi ada komunikasi efektif dan komunikasi tidak efektif. Soal poin A jelaskan mengenai komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran ide, informasi atau perasaan yang mengakibatkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan baik antara penerima dan pemberi pesan. Komunikasi dikatakan efektif apabila penerima memahami pesan itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pengirim, sehingga dapat dikatakan efektivitas komunikasi diukur dari keberhasilan si pemberi pesan mengenai tujuan dari pemberian pesan tersebut. Yang kedua, contoh kasus komunikasi efektif. Misalnya, ada seorang ibu yang mengetahui bahwa anaknya tidak belajar padahal besoknya UTS dan malah bermain. Namun ibu tersebut memilih untuk menasihatinya dengan baik, tidak dengan emosional atau dengan marah-marah, sehingga anak tersebut dapat menerima nasihat tersebut dengan baik dan komunikasi tersebut dapat dikatakan efektif. Yang selanjutnya, contoh komunikasi tidak efektif. Komunikasi tidak efektif dapat terjadi akibat adanya gangguan atau hambatan dalam komunikasi. Misalnya dalam akibat dari faktor fisik. Misalnya seseorang yang sedang sakit tidak dapat memahami dengan betul pesan dari si pengirim, sehingga komunikasi tersebut dikatakan tidak efektif. Selain itu, misalnya dalam perbedaan bahasa, seseorang yang hanya bisa berbahasa Jawa berbicara dengan orang yang bisa berbahasa Indonesia. Orang yang berbahasa Indonesia mengartikan kata jangan artinya tidak boleh, namun yang hanya bisa berbahasa Jawa mengartikan bahwa jangan itu adalah sayur sop. Nomor 2 yaitu yang pertama, jelaskan hambatan komunikasi dan jenis-jenis hambatan. Hambatan komunikasi merupakan segala bentuk gangguan yang terjadi pada proses penyampaian dan penerimaan informasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan, faktor fisik, dan faktor psikis dari individu tersebut, sehingga terjadilah komunikasi tidak efektif. Jenis-jenis hambatan yang pertama yaitu hambatan fisik, yang kedua hambatan personal, yang ketiga hambatan lingkungan, yang kelima hambatan media atau mekanis, yang kelima hambatan kultur budaya. Soal selanjutnya yaitu contoh dari salah satu jenis hambatan. Saya akan mengambil jenis hambatan personal. Yang pertama yaitu jika seseorang dalam kondisi emosional dan misalnya sedang baru bangun tidur atau emosionalnya tinggi, tidak bisa menerima pesan dengan baik dari si pengirim, sehingga si pengirim tidak berhasil mengirimkan pesan tersebut, dan terjadilah komunikasi tidak efektif karena si pengirim dan si penerima tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai isi pesan tersebut. Yang kedua yaitu hambatan personal dapat terjadi karena adanya prasangka atau stereotip. Stereotip merupakan penilaian kepada seseorang akibat dari penilaian terhadap suatu kelompok. Jika seseorang tersebut berada di kelompok tersebut, mungkin seseorang yang atau mungkin orang yang berprasangka tidak bisa menerima pesan tersebut, sehingga si pengirim tidak berhasil menyampaikan pesan tersebut kepada si penerima, dan penerima tidak bisa memahami pesan tersebut sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh si pengirim. Yaitu menjelaskan mengenai kepribadian unggul yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kepribadian unggul merupakan suatu kepribadian yang mencerminkan karakter individu yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Pertama yaitu disiplin, artinya mampu mengendalikan diri, misalnya disiplin waktu. Yang kedua yaitu percaya diri, berani tampil sesuai dengan karakternya tanpa bisa dipengaruhi oleh faktor luar. Yang ketiga yaitu tekun, suatu proses atau usaha yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu mampu bekerja dalam tim, artinya bisa bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mampu mengambil keputusan, artinya berani mengambil keputusan dan berani
menerima resikonya. Yang keenam yaitu visioner, bisa melihat kesempatan dan berusaha untuk merealisasikannya. Yang ketujuh yaitu terorganisir, artinya semua hal yang direncanakan selalu diusahakan untuk direalisasikan. Dan yang kedelapan yaitu jago lobby, artinya dapat bernegosiasi dengan orang lain, dapat melihat kesempatan dan melihat resikonya. Untuk soal selanjutnya itu satu poin yang sudah ada dalam diri saya. Yang pertama itu bekerja dalam tim, karena saya sudah bisa bekerja dengan orang lain. Hal itu sudah saya latih dengan mengikuti beberapa organisasi, salah satunya yaitu organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa. Di dalam organisasi tentunya dibutuhkan kerjasama dalam tim untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, di dalam kepanitiaan juga hal tersebut sangat penting, sehingga saya sudah merasa bisa bekerja sama dalam tim karena saya sudah melatihnya sejak masuk perkuliahan. Saya sering mengikuti kepanitiaan. Untuk soal selanjutnya yaitu poin yang belum ada dalam diri saya dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu percaya diri, terutama berbicara di depan publik, karena saya merasa belum percaya diri dan saya mengatasi hal itu dengan terus berlatih berbicara di depan publik, terutama di organisasi dan kepanitiaan. Saya mencoba melatih hal itu di organisasi. Saya mencoba melatih soft skill saya di organisasi dan kepanitiaan, dan mulai sekarang saya sudah cukup bisa untuk percaya diri, namun tidak bisa sepenuhnya, dan saya akan terus berlatih untuk memperbaiki hal itu dengan mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan.